Cek 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 sound, cek 1 2 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk seluruh teman-teman dan member di Diary Introvert Indonesia. Sebelum kita melangkah lebih jauh, di video ini gue pengen bagi dulu menjadi 3 segmen. Yang pertama ada segmen perkenalan, kemudian yang kedua ada awal mula gue bergabung, dan yang ketiga adalah pengalaman yang paling berkesan bagi hidup gue di grup ini. Perkenalkan, nama gue adalah Dezan Haidar. Gue adalah seorang karyawan biasa sekaligus mahasiswa, dan tentunya gue adalah orang yang punya sedikit sifat introvert dalam kehidupan gue. Nah, di sini gue pengen menceritakan awal mula atau kenapa gue bisa menjadi orang yang sedikit introvert dibandingkan dengan kehidupan gue sebelumnya. Catatan aja, gue itu dulu bukan orang yang introvert, gue cukup orang yang ekstrovert. Nah, ketika gue mendekati kelulusan SMA, gue sedikit bingung apa yang harus gue lakukan. Apakah gue harus melanjutkan jenjang perkuliahan atau langsung berkarir di dunia industri? Nah, ketika gue memilih atau memikirkan dua pilihan tersebut, akhirnya gue lebih senang untuk mengurung diri di kamar. Sekaligus gue pengen mencari jawaban yang tepat untuk kehidupan kedepannya. Kemudian gue juga lebih senang untuk menyendiri, lebih senang untuk berinteraksi dengan sedikit orang, lebih senang juga untuk di rumah aja, nggak kemana-mana. Nah, kita masuk ke segmen yang kedua, yaitu awal mula gue bergabung ke grup ini. Mungkin teman-teman tadi masih ingat ya, gue itu adalah orang yang lebih suka mengurung diri di kamar. Nah, pada saat gue mengurung diri, kegiatan gue cuma nonton YouTube dan buka Facebook doang. Nah, pada saat gue buka Facebook, gue melihat ada salah satu forum yang cukup unik, ada grup yang cukup unik yang gue lihat, yaitu berjudul Diary Introvert Indonesia. Nah, pada saat gue bergabung ke grup ini, ternyata wow, grup ini tuh nggak seburuk yang gue kira. Karena grup ini kan berjudul introvert, berarti adalah orang-orang yang sedikit melakukan interaksi dengan orang-orang di luar. Ternyata enggak. Bahkan di grup ini ada beberapa orang atau beberapa teman-teman kita yang punya kesamaan kehidupan sama gue. Nah, gue lihat kayaknya, wah, ini bisa menjadi motivasi gue dan juga bisa menjadi hal-hal yang mungkin banyak gue pelajari di grup ini yang gue nggak temukan di dunia sosial ini. Nah, kita masuk ke segmen yang ketiga, segmen terakhir, yaitu pengalaman yang paling berkesan di grup ini untuk diri gue sendiri. Pengalaman yang paling berkesan atau pelajaran atau hikmah yang bisa dipetik di grup ini untuk diri gue sendiri, yaitu ternyata jadi seorang introvert itu tidak seburuk yang kita pikirkan. Banyak hal-hal yang bisa kita petik, bisa kita pelajari ketika kita menjadi seorang introvert. Salah satunya adalah kita bisa memikirkan secara matang apa yang perlu kita lakukan ke depannya. Nah, pada saat itu gue menjadi sedikit orang yang lebih tenang dalam mengambil keputusan, dan gue juga lebih senang untuk berdiskusi atau melihat kehidupan orang lain yang bisa gue jadikan pelajaran ke depannya untuk diri gue sendiri. Pokoknya banyaklah manfaat yang bisa gue petik dari menjadi seorang introvert. Nah, tapi di sisi lain gue juga sedikit menyesal menjadi seorang yang introvert. Yang paling gue sesali ketika gue menjadi seorang introvert, yaitu ternyata banyak peluang yang bisa kita lakukan, banyak kesempatan-kesempatan yang bisa kita lakukan, ternyata kita sia-siakan saja karena kita membranding diri kita adalah seorang yang introvert, seorang yang gak hebat, seorang yang pemalu, seorang yang gak punya kemampuan yang spesial. Nah, di situ gue juga merasa, kayaknya gak bagus juga gue menjadi seorang introvert kelamaan. Akhirnya gue sedikit memberanikan diri, dan akhir-akhir ini gue juga cukup aktif di pergaulan. Gue juga sering diajak sama teman-teman gue untuk ikut event, untuk jadi panitia, untuk ya pokoknya banyak lah kegiatan-kegiatan sosial yang gue bisa ambil hikmahnya dalam kehidupan gue. Ternyata menjadi seorang introvert itu ada plus dan ada minusnya. Plusnya adalah kita bisa memikirkan secara matang apa yang perlu kita ambil langkah ke depannya, dan minusnya adalah ternyata banyak sekali kesempatan, opportunity, dan peluang-peluang yang kita sia-siakan karena kita mengkotak-kotakan diri kita menjadi seorang yang introvert. Mungkin itu aja videonya dari gue. Sekaligus penutup, gue juga pengen mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton video ini sampai tamat, dan gue juga minta maaf apabila ada kesalahan kata atau ada sedikit yang tersinggung di video ini, dan gue juga minta maaf sejujur-jujurnya, itu adalah kesalahan murni dari gue. Dan gue juga berharap untuk teman-teman yang ada di sini, kita bisa jadi lebih sukses lagi, kita bisa jadi lebih berani lagi, kita bisa mengambil peluang ke depannya untuk kehidupan kita yang bakal berlanjut nanti. Sekian dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.